Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar atau pada bulan Juli 2016 telah diselenggarakan Simposium Internasional Diaspora Austronesia di Bali, ya, yaitu di Denpasar. Telah diselenggarakan acara tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwa bangsa Austronesia yang sudah mengalami diaspora dan tinggal di wilayah yang cukup luas dengan batas-batas Taiwan dan Kepulauan Mikronesia di utara, kemudian New Zealand di selatan, di timur yaitu Pulau Ester, dan di bagian barat adalah Madagaskar. Jadi wilayahnya sebenarnya termasuk cukup luas. Nah, dari simposium itu kemudian diperoleh paling tidak ada 9 rekomendasi yang dihasilkan. Yang pertama, simposium mendorong kontribusi penyebaran penutur Austronesia sebagai suatu model dalam studi migrasi global. Jadi ini sebagai model penelitian. Jadi orang bisa melihat kontribusi Austronesia terutama ketika mereka melakukan diaspora ke berbagai tempat yang diawali dengan teori The Out of Taiwan, keluar dari Taiwan pada tahun 4000 sampai 5000 tahun yang lampau. Nah, sehingga perlu ada semacam kontribusi, ya, bahwa ini adalah suatu model bagaimana Austronesia itu telah menyebar dan penuturnya ini memang mempunyai penutur terbanyak dari seluruh dunia, yaitu 380 juta orang. Nah, kemudian yang kedua, yaitu melalui simposium ini, ya, para peneliti dari berbagai negara bisa saling berbagi data tentang penutur Austronesia, ya, yang nanti akan bisa dilihat dari berbagai macam perspektif, terutama multidisiplin. Jadi dari berbagai bidang ilmu nanti akan bisa dilihat, ya, bagaimana orang Austronesia ini, ya. Jadi data tentang Austronesia harus disusun selengkap mungkin, gitu ya, berdasarkan data yang diperoleh dari para peserta yang berasal dari negara-negara yang ditempati oleh penutur Austronesia. Nah, kemudian yang ketiga, simposium ini menekankan nilai-nilai dasar budaya Austronesia, yaitu agar bisa menjaga keseimbangan aspek-aspek kehidupan meliputi sosial, alam, dan spiritual. Nah, kemudian yang keempat, simposium ini juga mendorong agar generasi peneliti mendatang untuk fokus kepada studi Austronesia, ya, karena kita melihat bahwa studi Austronesia ini belum dikembangkan dengan secara komprehensif, ya, dari berbagai penutur Austronesia itu sendiri yang berada pada beberapa negara yang pada waktu simposium itu hadir di Bali.
Nah, kemudian rekomendasi yang kelima, ya, mendorong ya bahwa peneliti dan pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya Austronesia, ya khususnya konservasi cadas kuno sebagai ciri khas dari warisan budaya Austronesia. Nah, kemudian rekomendasi yang keenam menyatakan bahwa memberikan ya pengetahuan tentang persatuan dan harmoni kepada masyarakat, bahwa Austronesia itu berasal dari berbagai tempat, atau katakanlah menyebar ke berbagai tempat. Kemudian rekomendasi yang ketujuh, ya, simposium itu diharapkan mendorong Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar penutur Austronesia, yaitu 60% dari 380 juta penutur Austronesia di seluruh dunia, ya, yang secara geografis memiliki kawasan terluas, ini bisa menjadi kontributor utama dalam studi Austronesia di tingkat global. Jadi Indonesia diharapkan mempunyai peran yang lebih besar karena memang jumlah penuturnya adalah 60% dari para penutur Austronesia yang ada di seluruh dunia. Nah, kemudian yang kedelapan, Simposium Internasional Diaspora Austronesia ini menjadi sarana membangun jaringan kerjasama baru di tingkat internasional dalam hal penelitian, konservasi, pameran, publikasi, dan tukar-menukar pengetahuan. Jadi ini berarti bangsa Austronesia ini harus yang sudah terpisah ke beberapa kawasan atau negara itu harus mempunyai jaringan, ya, di samping memperoleh atau mempunyai database yang bagus, juga harus mempunyai jaringan yang bagus. Nah, kemudian yang kesembilan, simposium internasional itu bisa digelar secara rutin di negara-negara tempat tinggal penutur Austronesia. Nah, jadi Austronesia ini merupakan bangsa yang cukup besar, ya, jumlahnya, jadi dikatakan sebagai jumlah penutur terbesar di dunia, dan Indonesia adalah yang terbesar di antara bangsa-bangsa yang menggunakan sebagai penutur Austronesia, ya, bahasa Austronesia. Nah, sehingga Indonesia tampaknya menjadi harapan besar di kemudian hari untuk bisa mengembangkan, ya, tidak hanya bahasa tapi juga kebudayaan Austronesia. Meskipun sebenarnya peran Indonesia ini sudah lebih besar, bisa dikatakan begitu, karena telah menyebarkan, ya, budaya Austronesia baik ke arah barat maupun ke timur. Jadi contohnya misalnya patung atau arca-arca di lembah Basoa, misalnya di Sumatera, Sulawesi Tengah, ini ternyata juga disebarkan sampai ke Pulau Ester misalnya. Nah, kemudian budaya Austronesia melalui etnis Banjar telah disebarkan pula ke Madagaskar. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia ini sudah mempunyai peran yang besar sekali, terutama untuk menyebarkan budaya Austronesia yang sisa-sisanya, atau ya katakanlah bekas-bekas tinggalannya masih tampak pada Madagaskar dan juga penduduk di Afrika Timur. Ya, jadi mereka juga
rupa-rupanya juga menjadi semacam penerus Austronesia, terutama pada 1200 atau 1000 sampai 1200 tahun yang lampau. Ya, mereka telah berlayar cukup jauh ke arah barat. Baik ada yang tadi dikatakan ada 28 individu perempuan semua yang menyeberangi Samudra Hindia sehingga mereka kemudian sampai ke Madagaskar. Nah, hal itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memang merupakan bangsa yang terbanyak penutur Austronesianya dan sudah mempunyai andil yang cukup besar. Nah, di Kepulauan Fiji, di Pulau Fiji, kita mendapatkan kenyataan bahwa di sana orang-orang kemudian menghitung dengan cara Jawa. Jadi Jirolu Patma Nem Tu Lungaluh ternyata sudah dipakai oleh orang-orang Fiji di Kepulauan Pasifik, di daerah Pasifik Selatan itu. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah menyebarkan budaya Austronesia, dan di hari ini Indonesia menjadi penyelenggara simposium internasional diaspora Austronesia yang ada diselenggarakan di Denpasar, Bali, dan ini merupakan suatu pintu masuk menuju studi atau perlu dirintis ya adanya studi Austronesia di kemudian hari. Nah, sehingga bangsa Austronesia akan mempunyai kesadaran sebagai bangsa yang bersaudara di kawasan Asia Tenggara, ya, Asia Timur, kemudian Afrika Timur, kemudian Pasifik Selatan. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.